Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Zakaria Agus, kelas A2 pagi, semester 5, makul perilaku organisasi. Dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan meringkas bab 5 yang berjudul motivasi kerja. Pendahuluan, setiap organisasi perusahaan tentunya menginginkan karyawannya memiliki prestasi yang baik, karena yang memiliki karyawan yang berprestasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika penilaian prestasi kerja sangat diperhatikan, maka akan menjadi fokus bagi karyawan untuk melihat beberapa besar tingkat keberhasilan yang bisa dicapai dalam bekerja. Menurut DAP 2012, kebanyakan orang memulai pekerja baru dengan antusias dan bersemangat, tetapi pegawai dapat kehilangan semangat tersebut apabila seorang manajer tidak dapat berperan sebagai seorang motivator yang baik. Banyak terjadi pegawai yang kehilangan motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan, sehingga etos kerjanya menurun. Hal ini merupakan masalah besar, bahkan bagi sebuah organisasi yang sukses atau seorang manajer andal sekalipun. Salah satu rahasia untuk berhasilnya suatu organisasi adalah pegawai yang memiliki motivasi dan ketertarikan aktif yang tinggi. Pengertian motivasi menurut Kadarisman 2013 dalam Aldi dan Susanti 2015. Motivasi diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau rangsangan kepada para karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa dipaksa. Organisasi akan berhasil melaksanakan program-programnya bila orang-orang yang bekerja dalam organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pegawai perlu diberikan arahan dan dorongan sehingga potensi yang ada dalam dirinya dapat diubah menjadi prestasi yang menguntungkan organisasi. Teori motivasi. Motivasi dapat menyebabkan seseorang bertindak dengan perilaku yang baik dalam sebuah organisasi. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa motivasi pekerja yang tinggi berbanding lurus dengan tampilan organisasi yang keuntungan yang dihasilkannya. Beberapa pendapat tentang motivasi menentukan pada pembahasan tentang kebutuhan manusia dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di tempat kerja. 1. Hierarki kebutuhan. Ada banyak teori yang membahas tentang hierarki kebutuhan, tetapi yang memungkinkan paling terkenal adalah teori yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Dari Maslow mengemukakan bahwa seseorang dimotivasi oleh beberapa tingkatan kebutuhan yang tersusun berdasarkan kepentingannya. Yang A, kebutuhan fisiologis.
Kebutuhan fisiologis adalah semua kebutuhan dasar fisik manusia termasuk makanan, air, dan oksigen. Jika direfleksikan dalam ruang lingkup perusahaan, hal ini termasuk kebutuhan seperti kenyamanan, suhu udara di tempat kerja, dan gaji minimum yang mencakup untuk kebutuhan pokok. Yang B, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman mencakup semua kebutuhan terhadap lingkungan yang aman dan terlindung, baik secara fisik maupun emosi, serta bebas dari ancaman, termasuk lingkungan yang tertib. C. Kebutuhan untuk terima. Kebutuhan ini mencerminkan hasrat untuk diterima oleh lingkungan, hasrat untuk bersahabat, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan dikasihi. Dalam organisasi, kebutuhan ini mempengaruhi hasrat untuk memiliki kebutuhan yang baik dengan rekan kerja, berpartisipasi dalam kelompok kerja, dan memiliki hubungan yang baik dengan supervisor. D. Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi, kebutuhan untuk dihargai menunjukkan motivasi untuk diakui, tanggung jawab yang besar, status yang tinggi, dan pengakuan atas kontribusi dalam organisasi. Yang E, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang mengalami pemenuhan diri, yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini antaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. Menurut teori Maslow, kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang menjadi prioritas. Kebutuhan ini harus dipuaskan sebelum kebutuhan di tingkat yang lebih atas bisa dirasakan. Kebutuhan tingkat bawah dapat dipuaskan dengan tahapan. Kebutuhan fisiologis dirasakan sebelum kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman dirasakan sebelum kebutuhan sosial, dan seterusnya. 2. Teori ERG Clayton Alderfer mengemukakan sebuah modifikasi atas teori Maslow dalam rangka menyederhanakannya dan menanggapi kritik atas kurangnya pembuktian empiris. Pada teori ini, teori ERG atau ERG teori yang dikemukakan Clayton Alderfer mengenalkan 3 kategori kebutuhan. Yang A, kebutuhan eksistensi, kebutuhan akan kebahagiaan lahir. Terus yang B, kebutuhan keterikatan, kebutuhan akan hubungan yang baik dengan orang lain. Terus yang C, kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan yang fokus pada perkembangan potensi manusia dan keinginan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan kompetensi. 3. Studi Hawthorne pada akhir tahun
1920-an, para peneliti mempelajari pekerja di Wheatstone Electric Plant dekat Chicago untuk mengidentifikasikan bagaimana beragam kondisi mempengaruhi tingkat produksi mereka ketika pencahayaan ditingkatkan, tingkat produksi pun meningkat. Akan tetapi, tingkatan produksi juga meningkat ketika pencahayaan dikurangi. Yang keempat, studi kepuasan kerja Hertzsprung pada akhir tahun 1950-an. Friedrich Hertzsprung menyurvei 200 akuntan yang insinyur mengenai kepuasan kerja. Hertzsprung mencoba untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang membuat mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka pada satu titik waktu tertentu. Yang kelima, cara supervision memandang karyawan dapat mempengaruhi cara mereka memperlakukan karyawan. Supervisor yang mempercayai teori X kemungkinan besar akan mengendalikan ketat terhadap pekerja dengan sedikit pendelegasian wewenang atau tidak sama sekali. Sebaliknya, supervisor yang mempercayai teori Y akan mendelegasikan lebih banyak wewenang karena mereka menganggap pekerja bertanggung jawab. Supervisor ini juga akan memberikan lebih banyak peluang kepada karyawan untuk menggunakan kreativitasnya. 6. Teori Z. Pada tahun 1980-an, teori baru mengenai kepuasan kerja dikembangkan. Teori ini disebut dengan teori Z. Sebagian didasarkan pada gaya Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi dapat meningkatkan kepuasan kerja karena hal tersebut memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Deskripsi kerja, job description, cenderung tidak begitu terspesialisasi sehingga karyawan dapat mengembangkan berbagai keterampilan dan memiliki jalur karir yang lebih fleksibel. Rancangan pekerjaan untuk motivasi. Sebuah pekerja dalam suatu organisasi adalah sebuah unit kerja di mana seseorang bekerja dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaan. Manajer harus tahu aspek ada dari suatu pekerjaan yang dapat memberi motivasi, sebagaimana dia harus tahu bagaimana untuk menggantikan kerugian atas tugas rutin yang hanya memberi sedikit kepuasan. Rancangan pekerja atau job design adalah aplikasi dari teori motivasi pada struktur kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan.
Yang pertama, menyederhanakan kerja atau job simplification. Yang kedua, perputaran kerja atau job rotation. Terus yang ketiga, pemekaran pekerja, job engagement. Yang keempat, penggayaan pekerjaan atau job enrichment. Meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Banyak teori motivasi mengatakan bahwa perusahaan dapat memotivasi karyawan untuk berkinerja secara baik dengan memastikan kepuasan kerja secara umum. Karakteristik utama yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah uang, keamanan, jadwal kerja, dan keterlibatan di tempat kerja. Semakin perusahaan dapat menawarkan program penggayaan pekerjaan ini kepada karyawan, semakin perusahaan dapat memotivasi karyawan. 1. Program kompensasi yang memadai. 2. Keamanan kerja. 3. Jadwal kerja yang fleksibel. 4. Program keterlibatan karyawan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ringkas dari materi bab 5. Jika ada kekurangan, mohon maaf, dan jika ada salah penyebutan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.